Pertama-tama gue mau minta maaf karena sempat bilang 6 bulan pemakaian, sekarang malah jadi 1 tahun 1 bulan. Itu semua sebenarnya bukan tanpa alasan, karena experience kemarin nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Tapi, ketika Samsung S26 udah launching, otomatis Samsung S25 jadi turun harga. Kira-kira buat yang mau beli sekarang, masih worth it gak sih? Langsung aja kita bahas, let's check it out. Gue mulai dulu dari bagian yang paling bisa bikin gue bertahan dengan HP yang satu ini, yaitu software. Ya, minimal ada 4 alasan. Pertama, dari segi rutinitas update-nya setelah Google Samsung paling gercep. Ya, dari awal launching sampai saat ini, udah kebagian 13 kali update, itu termasuk sama Android 16 dengan One UI 8.0. Ya, tinggal tunggu update One UI 8.5. Harusnya hanya masalah waktu. Nah, kedua, dari segi fitur-fitur AI-nya ini paling komplit. Bahkan, menurut gue Apple kalah bersaing. Ya, fitur AI Writing Assist dari Samsung S24 sampai sekarang itu kepake banget buat benerin grammar gue yang ngaco atau susun kata-kata jadi lebih profesional. Dan dalam segi fitur audio eraser, ini kepake banget sih. Kadang gue lagi record, terus di belakang noise tuh berasa banget. Nah, dengan fitur yang satu ini bisa ngeblok noise sangat baik. Walaupun yang nggak selalu sempurna, tapi at least suara gue jadi lebih kedengeran. Ketiga, Samsung DeX, no debat. Gue pakai ini bukan sebagai pengganti laptop, tapi yang paling bikin gue sering pakai yaitu buat main game dengan controller di layar besar. Bener-bener asik. Pastinya nggak ada delay karena gue menggunakan kabel. Keempat, udah pasti software bersih. Ya, feeling pakainya tuh bener-bener premium, nggak pusing sana-sini. Mau buka aplikasi sana-sini, aplikasi bawaan, nonton galeri, di setting semua nggak ada muncul iklan. Walaupun ya memang menurut gue One UI masih nggak sempurna kalau kita bandingin dari segi tingkat kemulusan, responsitivitasnya, dan intuitif, masih lebih baik ColorOS dan Origin OS. Ya, makanya gue berharap banget HP ini cepet kebagian One UI 8.5 supaya bisa bersaing 11-12 lah ya sama yang di sana. Gue mau bahas bagian yang paling mengejutkan. Kalian udah lihat belum video seharian gue bersama iPhone 17 di Singapura kemarin? Kalau misalkan belum, bisa pause video ini, mampir ke sana. Nanti gue taruh di sini nih. Abis itu kalau udah selesai nonton yang itu, balik lagi ke sini. Tapi kalau misalkan kalian udah nonton, kalian bisa lihat sendiri komennya. Itu pada salvox sama perekaman videonya pakai apa? Pada kira pakai mirrorless, pada kira pakai DSLR, bahkan ada yang kira pakai Samsung S25 Ultra. Padahal gue record pakai Samsung S25 Basic. Ya, semenjak hadirnya fitur lock di S25 Basic, menurut gue ini game changing. Bikin semua orang selama mau belajar bisa jadi videographer. Walaupun memang perpindahan lensanya antara ultrawide ke premier lens masih ada ngetek atau ngejegleknya dikit, jadi kurang oke aja. Tapi kalian pasti bertanya lagi, Bang, kalau misalkan mau dipakai foto-foto doang gimana? nih, kemarin gue dapet kesempatan untuk hands-on sama Samsung S26 Ultra dan sedikit bandingin fotonya. Seperti yang bisa kalian lihat, di keadaan kondisi daylight, ini bisa bersaing lah 11-12. Bahkan efek portraitnya pun sama-sama bagus, walaupun ya harus gue akuin S26 Ultra cutout bokehnya bisa lebih rapi, lebih presisi ketimbang HP yang satu ini. Tapi menurut gue masih oke. Ya, begitu udah low light, menurut gue satu hal yang menjadi komplain itu ada di lensa telefoto yang kurang usable, apalagi resolusinya juga kecil. Jadi kalau misalkan mau foto jarak jauh itu wajib banget pakai night mode biar setidaknya dari segi highlight, detail, noise grain itu bisa ke-improve jauh. Jadi gue berharap banget sih sebenarnya di S27 telefotonya di-upgrade itu biar lebih proper. Nah, ngomongin soal performa, pertama-tama gue mau kasih tunjuk dulu benchmark Antutu dari One UI 7 ke One UI 8. Memang ada penurunan. Terus kemarin ini Antutunya nggak sengaja ke-update ke versi 11. Gue bandingin lagi dengan security patch yang paling baru di Februari 2026. Hasilnya ada penurunan lagi. Tapi kalian pasti nanya, Bang, ngefek gak sih ke performa aslinya? jawaban dari gue, ya nggak berasa. Mungkin pemakaian paling mentok tinggi-tingginya gue itu hanya untuk MLBB push rank aja. Tapi ya berjalan dengan baik. Dan bahkan gue salvox sama sentuhan layarnya. Walaupun pakai tempered glass yang bukan premium 500 ribuan, ini cuma 100 ribuan, tapi bisa ngebaca sentuhannya sangat responsif, akurat, bahkan sedikit update. Ketika gue nyalain always on display ini dari jam 9 pagi sampai 11.59,
dengan full wallpaper kayak gini, sampai sekarang belum ada shadow, belum ada green line atau apapun. Jadi masih aman. Nah, ngomongin soal suhu. Kalau kalian tanya, Bang, One UI 8 cepet panas gak? jawabannya nggak cepet panas, tapi tetap bisa panas. Masalahnya HP compact. Ketika gue main 1 jam MLBB non-stop, terus pengen ngecharge, baru dicolok ada warning, ini bakalan suhu kepanasan. Tapi ya tetap gue gaspol, nggak bikin HP-nya sampai mati sih. Lancar-lancar aja. Bahkan kemarin nih waktu gue di Singapura record terik matahari terang-terang, itu HP tuh panas tapi nggak bikin performanya nurun, nggak bikin lemot, nggak bikin nge-lag, bahkan kameranya nggak bikin stutter kayak di iPhone 17. Jadi menurut gue dari segi vapor chamber coolingnya ini udah proper, walaupun ya tetap bisa panas, apalagi kalau pemakaian di outdoor dengan koneksi selular data. Makanya nggak heran banyak dari kalian yang demen sama Snapdragon 4 Galaxy. Termasuk gue sih. Untuk ketahanan baterai dari One UI 7 ke One UI 8 sampai security patch paling baru, menurut gue memang ada penurunan. Ya, nggak signifikan tapi cukup berasa. Biasanya ketika dipakai campur gaming sedikit dengan koneksi WiFi di indoor, SOT tertinggi bisa nyentuh 6 jam lebih dikit. Sekarang ketika di pemakaian yang kurang lebih gue mirip-miripin, ya bisa dapat 5 jam, kadang kurang 5 jam. Walaupun ya ketika gue pakai push rank bener-bener dipakai buat MLBB doang, masih bisa dapat SOT 4 jam dalam satu kali ngecharge. Dan bahkan waktu di Singapura kemarin, ya seharian itu gue dari pagi sampai malam jam 7, HP-nya masih ngisain baterai 15% tanpa di-charge buat kebutuhan foto-foto, video, dan sosmed-sosmed. Jadi menurut gue ini masih oke. Cuma satu yang menurut gue jadi deal breaker, bahkan sampai S26 terbaru yang basic. Yaitu ngecharge-nya cuma 25 watt. Buat gue yang udah biasa dengan 100 watt, 80 watt, ini deal breaker sih. Samsung nggak mau naikin 35 watt atau 45 watt gitu, biar lebih kenceng. So guys, kesimpulannya setelah 1 tahun 1 bulan pemakaian Samsung S25 sebagai daily driver, menurut gua tetap ini HP yang sangat worth it untuk dibeli. Apalagi harganya sekarang ketika gua ngecek di e-commerce, mulai dari 12,4 juta itu di Samsung MHI. Ya, partnernya Samsung juga. Kalau misalkan kamu cari toko yang lain, bisa 11,9, menurut gua masih punya value for money terbaik. Chipsetnya kenceng, videonya bagus, foto-fotonya oke selama kalian nggak pakai lensa telefoto. Untuk baterai, ya bisa so-so lah, tapi itu bisa diakalin dengan power bank, apalagi ini HP compact. Dan jaminan software update-nya itu masih panjang sampai 2032. Jadi sekalinya beli HP ini, ya nggak pusing sampai 6 tahun mendatang lagi. Tapi gimana buat kalian yang udah pakai Samsung S25 Basic? Coba share suka dukanya di bawah, biar yang lagi galau bisa dapet jawaban pasti apakah harus beli atau skip. Karena sharing is caring. Thank you for watching, and as always, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Oke, jadi di S26 Ultra ini ada fitur baru namanya Horizon Lock. Jadi ketika kita record, terus kita puter, tuh hasilnya tetap lurus ya. Nice. Shake ini puter-puter.